Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik alaihi wasallam ajmain, amma ba'd. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, semoga kita semua diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesembuhan, diganti dengan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, kita harus semangat. Bagi itu yang masih sakit, yang masih bingung-bingung, yang masih merasakan 1000 sensasi yang sangat luar biasa, sakit asam lambung naik yang mengakibatkan psikosomatis, ketakutan kematian yang berlebihan, ketakutan dengan trauma-trauma sakit, ketakutan dengan nanti jangan-jangan sakit parah dan lain sebagainya, nanti kalian akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya saya sendiri alhamdulillah sudah bisa menyemangati kalian, sudah bisa sembuh lagi apabila ada sensasi. Ya udah, orang normal biasa, orang sehat biasa, itu wajar. Kalau ada sensasi perut kembung, perut kerubukan, perut mules, itu wajar. Ya mungkin karena habis makan ini dan makan itu dan lain sebagainya. Jadi orang yang anxiety psikosomatis itu kalau diceritakan kepada orang yang tidak anxiety psikosomatis tidak akan tahu, dan dia tidak akan memahami, dan dia malah akan melihat kita itu, wah kamu lebay, kamu itu aneh, kamu itu dan lain sebagainya. Tapi orang yang anxiety psikosomatis, orang yang pernah mengalaminya akan memahaminya. Saya memahami betul apa yang kalian alami, sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada. Jadi kalian jangan bingung, jangan stres, gerak. Kalau kalian itu ada sensasi, gerak. Jangan hanya diam, jangan hanya bingung, jangan hanya di kamar terus. Kalian wudhu, langsung sholat, kalian bersolawat, kalian zikir, kalian afirmasi, kalian atur pernapasan perut dan lain sebagainya. Itu penting. Kalau misalnya ada afirmasi, afirmasinya hanya kata-kata yang tidak seolah-olah tidak bermakna, itu akan mempengaruhi kalian. Kalau misalnya kalian benar-benar itu masuk ke alam bawah sadar kalian, misalnya hanya aku bersyukur, aku berterima kasih, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna dengan izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur, aku berani lagi, aku percaya diri lagi, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Itu kalau masuk ke alam bawah sadar kalian, itu akan merubah mindset kalian. Karena pikiran ini akan mempengaruhi atau merubah tindakan. Kalau tindakan itu akan mempengaruhi kenyataan. Jadi kalian silahkan afirmasi positif dihafalkan. Itu dihafalkan untuk merubah pikiran kalian. Kalian harus semangat, kalian harus afirmasi, kalian harus berjemur, jangan lupa berjemur. Terus pijat titik refleksinya, makannya yang teratur, terus berpikirnya yang baik, terus pola hidup sehatnya dijaga. Semua sudah saya sampaikan di situ. Jadi kalian bisa melihat di video-video saya, ketik apa keluhan kalian, sudah ada semuanya di video-video saya. Misalnya ada kelingan, Tombak Hati TV, ketik saja di pencarian YouTube. Misalnya kalian mata buram, kabur, terus kepala terikat, ada lagi ke telinga berdenging, terus lagi tangan kaku-kaku, kram, perut kram dan lain sebagainya, panas di dada sampai ke punggung, terus lagi banyak sekali ya yang membuat ataupun sensasi datang kepada orang anxiety psikosomatis. Itu karena kita kurang peredaran darah kita kurang normal, disebabkan karena kita banyak berpikir akan mempengaruhi lambung akan mempengaruhi pikiran, dan itu terus seperti itu. Kalau kalian tidak merubahnya, kalian hanya meratapi apa yang kalian alami, ya kapan berubahnya? Kalau kalian tidak semangat dan kalian tidak mengikuti trik-trik dari orang yang pernah mengalami anxiety, yang dia sudah lepas dari anxiety dan dia sudah kembali normal lagi, alhamdulillah seperti saya yang sudah bisa makan nasi sambal lagi, saya sudah bisa makan nasi santan lagi, saya sudah bisa makan mie lagi, saya sudah bisa aktivitas yang normal kembali, ke ladang, ke kantor, ini sudah normal kembali seperti orang-orang yang lainnya, bahkan lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi, lebih dapat bahagia lagi. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, jangan hanya diam saja, jangan hanya bingung saja. Kalau kalian bingung saja, kapan mau berubahnya?
ikuti trik-triknya. Mulai dari bangun tidur kalian harus ngapain, mulai dari sholat subuh, habis sholat subuhnya kalian harus aktivitas apa. Setelah itu nanti kalau sebelum kita berjemur kita ada sarapannya itu minumnya hangat dulu. Setelah minum hangat dulu nanti kalau ada ya makannya patikaro dulu untuk melapisi mukosa di dalam lambungnya, supaya nanti kalau bekerja itu bisa tidak sakit ataupun tidak kram ataupun tidak kerubukan. Itu ada herbalnya semacam patikaro. Kalau nggak ya kunyit. Nanti ada cara minum madunya bagaimana. Kalau minum madu itu harus dilapisi kita sarapan dulu atau bagaimana supaya perutnya kuat dan sebagainya. Sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Terus habis itu nanti kalian bisa berjemurnya itu kalian sambil olahraganya yang aman untuk asam lambung itu bagaimana supaya tidak refleks, tidak lari-lari, tidak lompat-lompat. Ada gerak-gerakannya, ada stretchingnya, pemanasannya, di situ sudah saya sampaikan juga. Terus kalian nanti benar-benar makan, sedikit-sedikit makan, dan jangan sampai telat makan, itu sudah ada. Kecuali kalau puasa sekalian, kalau puasa sekalian malah kalian tidak memikirkan makan, karena orang anxiety psikosomatis itu memikirkan makan terus. Nanti kalau aku nggak makan jam segini aku kambuh, aku kalau nggak makan jam segini nanti aku ada sensasi kayak gitu. Kalau kalian sudah bisa lepas dari pikiran-pikiran itu, normal lagi, ya udah. Kalau misalnya gini karena aku belum makan nih, jadi aku melilit kayak gini, wajar kayak gitu. Tapi kalau orang anxiety ada melilit sedikit saja, waduh nanti jangan begini, nanti jangan begitu, seperti itu. Nanti sekitar jam 9 setelah kalian olahraga, kalian berwudu lagi, sholat duha. Habis sholat duha, nah terus kalian bisa afirmasi lagi sambil atur pernapasan perut. Terus hembuskan sambil mengisikan afirmasi, aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku kuat, aku normal, seperti itu diucapkan supaya masuk ke alam bawah sadar. Kapan alam bawah sadar terbuka sudah saya sampaikan, di saat kita mau tidur dan bangun tidur, di antara tertidur, antara sadar dan tidak sadar, di situ kalian afirmasikan, antara itu jadi diucapkan terus sampai tertidur. Bangun tidur, sebelum bangun itu kalian bersyukur dulu, alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih masih bisa dihidupkan kembali. Terus kita afirmasikan lagi biar masuk ke alam bawah sadar. Gelombangnya pas posisi masih gelombang yang ini theta atau gelombang ini, nanti kalian bisa masuk kan afirmasi itu sambil sikat gigi, sambil mandi di kamar mandi. Kalian membatin di dalam diri saya sehat, saya menyiramkan air ini untuk membuang sakit-sakit saya, membuang bakteri-bakteri saya, membuang sesuatu hal yang buruk di dalam diri saya, kayak gitu. Lakukan, sudah ada semuanya. Terus jangan lupa juga pijat titik refleksinya. Titik refleksi lambungnya harus kalian pijat ya, kalian pijat titik refleksi lambungnya. Sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya. Pijat titik refleksi tombak titik ini sudah ada di telapak kaki, di telapak tangan. Kalau kalian masih sering ngewel-ngewel, oyong, keleyengan, di titik-titiknya sudah ada, di titik-titiknya sudah ada, di kepala terikat, di daerah sini untuk mengurangi stresnya. Kalian juga bisa pijat titik refleksinya di belakang sini, telinga. Ini sudah saya sampaikan semuanya, dan itu semua saya alami, dan itu sangat berpengaruh bagi orang anxiety psikosomatis. Terus keluar rumah, lihat langit di saat sore hari ataupun malam hari. Alhamdulillah, luar biasa ciptaanmu ya Allah. Aku berterima kasih Engkau hidupkan di dunia ini. Terima kasih aku masih bisa makan. Terima kasih aku masih bisa tidur. Terima kasih aku masih bisa hidup sampai saat ini. Seperti itu lakukan. Nanti kalau sudah agak siangan, jam 10 kita makan lagi. Misalnya tadi jam 8 kita sarapan ataupun jam 7, nanti jam 10 ataupun jam 9 kalian bisa makan lagi, minum lagi. Nanti habis makan nasi, untuk menyetapikan glukosa kalian bisa minum manis. Jangan takut minum manis, asal tidak berlebihan, itu semua itu boleh. Minum manis habis makan nasi supaya kalian tidak kelayangan, supaya kalian tidak lemas-lemas. Itu perlu gula juga, jangan takut gula juga. Kalau perlu cek ke dokter, cek bagaimana gula darah kalian. Kalau saya dulu mesti kurang, orang anxiety psikosomatis kebanyakan kurang. Jadi habis makan nasi kalian minum manis, seperti itu. Nanti terus kita siap-siap sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita
zikir, kita sholawat, kita mengharap syafaat Rasulullah, dan kita afirmasi lagi sambil atur pernapasan perut. Pagi, sore, jangan lupa kalau mau bekerja boleh bekerja, asal diatur, tidak boleh capek-capek. Ya, kalau kecapean dikit wah wajar, nanti kecapean aku ada sensasi kayak gini, ini mungkin kayak karena kecapean dan lain sebagainya. Terus nanti sore jangan lupa habis asar pakai jaket, supaya suhu dalam tubuh kalian itu tetap hangat, karena orang anxiety psikosomatis, orang asam lambung itu biasanya cenderung dengan dingin, rasanya dingin terus kayak gitu. Nah makanya berjemur, sering berjemur, sore hari juga bisa berjemur juga, kalian pakai jaket. Nah apalagi yang udah tempatnya dingin itu harus pakai jaket yang tebal. Nanti sore habis asar kalian bisa sering-sering atur pernapasan perut. Pagi, siang, sore sambil olahraga juga bisa atur pernapasan perut. Tarik napas, tahan, dan hembuskan. Di saat tarik napas kalian membayangkan cahaya Allah datang, cahaya Tuhan datang, terus ditahan menyebar ke seluruh tubuh, oksigen biar menyebar ke seluruh tubuh. Setelah itu kalian hembuskan sampai habis untuk membuang sakit-sakitnya. Dengan izin Allah, seperti itu akan membuat pikiran kita lebih tenang. Dan tak lupa juga zikirnya, sholawatnya, dan juga ru'yah mandirinya. Ada ru'yah mandirinya, kalian bisa baca Al-Fatihah 7 kali, kalian baca Kulhu 3 kali, terus Falak 3 kali, Anas 3 kali, habis itu bacakan ayat kursi. Setelah itu kalian bacakan doa mustajabnya, Bismillah, Bismillah, a'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, sambil menyentuh yang sakit. A'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, a'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Itu ada doanya, mustajab insyaallah. Terus kalian bisa berdoa untuk orang sakit, Allahumma rabbana syafii bil ba'sya iswa nasyafi la syifa la syifa wa syifa la yughadiru sakoma. Seperti itu. Silahkan. Selain kita menjaga 3 pola, yaitu pola hidup sehat, pola pikir yang baik, dan pola makan yang teratur, kalian tambah satu lagi ketauhidan, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, kita berserah diri. Ya Allah, aku takut mati. Buat apa sih mikir mati? Ya Allah, urusanmu ya Allah, masalah hidup dan mati. Orang mau mati itu mau dipikir, nggak dipikir, kalau waktunya mati ya mati. Kalau nggak dipikir, meskipun nggak dipikir, kalau waktunya mati ya mati. Tapi meskipun dipikir berkali-kali sampai kita panik, sampai kita stres, kalau belum waktunya mati ya belum mati. Oleh karena itu kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi aja. Dengan izin Allah, biar diizinkan kita tetap hidup dan panjang umur, kita berani dan percaya diri, terserah. Kita serahkan pada Allah, ya Allah terserah, yang penting aku berusaha lebih baik lagi, berusaha dan membenahi sholatku, berusaha membenahi tingkah lakuku, berusaha menjadi suami yang baik, berusaha menjadi istri yang baik, berusaha menjadi anak yang baik, berusaha menjadi orang tua yang baik, berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan insya Allah itu akan membuat kita lebih tenang. Kalau kita sudah tenang, semuanya akan normal. Pikiran tenang, perut kita normal, kayak gitu. Kalau perutnya bergejolak, pikiran kita juga kacau, kayak gitu. Jadi itu ada hubungannya. Oleh karena itu silahkan kita dekatkan diri kepada Tuhan yang Masya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan hidup dan mati kita. Kita serahkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserahmu ya Allah, aku nggak akan ngurus-ngurus tubuhku lagi ya Allah, urusanmu, yang penting aku baik, yang penting aku sehat, yang penting aku normal dengan caramu ya Allah, sembuhkanlah aku akan berusaha yang terbaik, makan yang teratur, minum yang cukup, tidur yang pola tidurnya yang cukup, dan bangun sesuai dengan subuh insya Allah sudah bangun, dan tidurnya akan menjadi tidur yang berkualitas. Meskipun tidurnya sebentar, kalau berkualitas itu akan bagus. Seperti itu. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, kalau ada sensasi saya kasih solusi. Kalau ada sensasi muncul, kalian bilang dalam diri kita, kemarin aku seperti ini, nyatanya aku baik-baik saja. Kemarin aku kayak gini, nyatanya aku baik-baik saja. Yang penting aku begini. Hafalkan Quran, hafalkan ayat-ayat yang baik, hafalkan sholawat, hafalkan ini. Abaikan sensasi yang datang dengan mencari solusi yang terbaik, dengan mencari cara-cara yang terbaik yang membuat kita lebih baik lagi. Insya Allah semua akan sebaik-baik saja. Dan kalian jangan lupa untuk sedekah,
kita berikan kepada anak yatim sebagai wasilah kesembuhan ya Allah. Mudah-mudahan aku memberikan kepada anak yatim ini akan menyembuhkan sakitku, sambil minta doa Nduk, Le, Nak, dan lain sebagainya. Tolong doakan aku ya, saya ini lagi sakit, mudah-mudahan aku diberi kesehatan dan segala lancar ya. Kasih uang 10.000, 5.000, 2.000, 20.000 itu hal yang kecil tapi akan membuat kita lebih tenang dan kita segera disembuhkan karena kita bersedekah seperti itu kepada siapa yang membutuhkan. Nah, yatim bisa, panti jompo bisa, simbah-simbah yang tidak mampu bisa, dan lain sebagainya seperti itu. Nanti habis isya, habis maghrib baca Quran, ada surat Al-Waqi'ah, habis asar ada surat Al-Kahfi kalau malam Jumat, ataupun membaca Yasin dan baca zikir-zikir yang lain. Habis isya kalian bisa ruqyah mandiri lagi. Ruqyah mandiri itu nanti bacaan yang saya tadi omongkan, ada Al-Fatihah 7 kali, terus Kulhu 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, ayat kursi bisa ditiupkan ke air untuk minum setiap hari. Ya Allah, dengan wasilah air ini akan membuat aku sembuh ya Allah. Nah, dicampur untuk mandi, untuk membersihkan jiwa dan nerakaku, saya bersihkan dengan air ruqyah ini ya Allah. Kayak gitu bisa untuk pure-pure di kamar-kamar kalian, bisa untuk pure-pure di depan rumah kalian, untuk membersihkan area-area lingkungan kalian, bisa dengan air ruqyah yang kalian bacakan itu, insya Allah sebagai wasilah kesembuhan. Tambah dengan air garam sebelum dibacakan itu bisa, tambah dengan daun bidara sebelum dibacakan ayat itu bisa, kayak gitu. Sahabat Tembok Hati dimanapun berada, itu mungkin untuk menyemangati kalian pada kesempatan hari ini. Tetap semangat, saya yakin kalian akan cepat sembuh kalau kalian segera sadar. Jangan halusinasi terus, jangan hanya terbawa terus. Kalian harus bergerak, kalian harus kembali lagi. Kalian itu sebenarnya lebih kuat dari apa yang kalian pikirkan. Jadi kalian harus semangat, normal lagi, kuat lagi. Nyatanya saya bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita berdoa, Allahumma rabbana syadidil ba'sa bismillah syafila sibala sibala bukala yughadiru saqama. Bismillah a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajid wa qadir. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat Tembok Hati TV dimanapun berada. Sembuhkanlah kami ya Allah jika kami sakit. Ya Allah, berilah kebaikan-kebaikan kepada kami ya Allah. Berilah kekuatan, berilah ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna dengan izin-Mu ya Allah. Kesehatan kami, menjaga diri kami untuk tetap hidup dan panjang umur. Kami berani lagi ya Allah dengan izin-Mu. Kami percaya diri lagi dengan izin-Mu ya Allah. Dan kami dapat membahagiakan orang-orang yang kami cintai. Sahabat Tembok Hati TV dimanapun berada, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di channel ini, saling menyemangati. Dan kalian kalau sudah sembuh nanti silahkan menyemangati yang lain, dan kalian akan semangat, kita akan selamat di dunia dan akhirat insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.